Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan MATLAB. Yang pertama kita buka aplikasi MATLAB. Setelah tampilan terbuka, maka kita ketik tulisan GUID, setelah itu enter. Maka akan keluar jendela seperti ini. Setelah jendela terbuka, maka kita harus membuat blank GUI default, lalu klik OK. Nah, setelah itu keluar jendela seperti ini, lalu kita besarkan. Lalu tampilannya kita besarkan agar supaya kita lebih mudah untuk mengoperasikannya. Setelah dilebarkan, maka yang pertama kali kita buat adalah judul dengan menggunakan static text. Kita drag di mana yang akan mau kita buat judulnya. Lalu kita klik di string. Kita masukkan judulnya. Judul kali ini adalah aplikasi perhitungan tabung. Kita ketik aplikasi perhitungan tabung oleh Aldi Sanjaya, NIM 1604115645 PSP. Lalu klik OK. Nah, sudah keluar. Lalu kita silang. Setelah itu kita akan membuat jendela tempat data yang akan kita masukkan. Klik panel, lalu kita drag di mana tempat kita akan membuat. Lalu kita buat secara lebar supaya kita memudahkan. Lalu kita ganti judul dari panel. Itu kita ganti menjadi tabung karena kita akan mencari perhitungan dari tabung. Setelah itu kita akan membuat panel lagi. Panel ini kita letakkan di dalam panel tabung. Panel ini untuk yang pertama kita akan membuat panel input. Kita drag di mana yang kesukaan kita ataupun di mana yang akan mau kita buat. Kita ganti nama panelnya menjadi panel input. Kita ketik di title. Input. Nah, setelah itu maka kita buat static text. Static text. Jadi kita drag, kita ganti judulnya menjadi diameter. Karena perhitungan tabung pasti menggunakan diameter. Lalu sama dengan selanjutnya hal pokok dalam tabung, yaitu kita buat lagi static textnya lagi. Hal paling pokok dalam tabung tinggi. Nah, kita akan buat tinggi. Kita buat juga di stringnya tinggi. Tinggi. Kita rapikan agar supaya lebih rapi terlihat. Selanjutnya kita akan membuat kolom di mana tempat data akan kita masukkan. Kita menggunakan dengan edit text. Lalu edit text ini kita ganti dengan angka 0 karena di awal-awal kita akan memasukkan datanya di sini. Sama juga itu tadi untuk di diameter, selanjutnya di tinggi. Kita akan masukkan datanya di kolom ini. Ya, tinggi.
Selanjutnya kita akan membuat satuannya. Satuannya yaitu meter. Selanjutnya satuan tinggi juga sama ya, meter. Kita buat sesuai dengan satuannya. Kita rapikan, kita geser. Nah, selanjutnya kita buat panel yang kedua. Panel kedua itu yaitu output. Kita lebarkan karena di output ini kita akan membuat beberapa perhitungan seperti luas permukaan, volume, dan lain-lain. Kita ganti detail panel menjadi output. Pertama kita akan buat outputnya luas selimut. Karena tabung memiliki selimut, kita akan mencari luas selimutnya. Selanjutnya kita membuatnya menggunakan static text. Kedua, kita buat luas alas. Kita ketahui tabung memiliki alas, jadi juga kita akan mencari luas alas. Selanjutnya kita akan membuat lagi yang ketiga, luas permukaan tabung. Dan yang terakhir, volume juga sama, di string kita ubah menjadi volume. Lalu kita rapikan agar dia terlihat lebih rapi pekerjaannya. Selanjutnya kita akan membuat kolom di mana nilai itu akan muncul. Setelah di input, nilai akan ditransferkan di output, akan muncul. Kita buat kolomnya dengan menggunakan edit text, sama seperti pada kolom input, pada panel input. Kita membuatnya dengan angka 0. Selanjutnya luas alas juga sampai ke volume tetap 0. Selanjutnya pada yang ketiga, luas permukaan tetap sama 0. Kita menggunakan static text. Nah, setelah selesai kita akan membuat satuan dari luas selimut. Satuan luas selimut yaitu meter persegi ataupun meter kuadrat. Ya, kita ganti stringnya menjadi meter pangkat 2 ataupun meter kuadrat. Luas alas juga satuannya meter kuadrat. Caranya juga sama. Kita menggunakan static text.
3 meter kuadrat juga sama luas permukaan. Setiap luas itu satuannya pasti menggunakan kuadrat ataupun persegi. Dan yang terakhir volume. Satuan volume yaitu kubik atau biasa dengan disebut angka 3. Buat sini meter kubik. Nah, selanjutnya kita akan buat panel yang ketiga. Panel yang ketiga ini kita buat dengan cara yang sama. Klik panel lalu kita drag di mana yang akan mau kita buat panelnya. Setelah itu kita akan mengubah nama panelnya. Tadi panel pertama input, panel kedua output, dan panel ketiga yaitu eksekusi. Dimana panel ketiga ini semua data yang kita masukkan akan kita hitung di sini. Untuk yang pertama, kita membuat tombol di dalam eksekusi ini menggunakan push button. Untuk push button yang pertama kita buat hitung. Push button yang kedua hapus. Dan yang ketiga keluar. Caranya juga sama seperti push button yang pertama dan yang kedua. Kita klik push button lalu kita drag. Setelah selesai kita klik 2 kali hitung lalu call back. Maka kita akan menyimpan. Setelah tersimpan maka akan keluar jendela. Di sini kita akan memasukkan rumus. Rumusnya yang bertujuan untuk nanti apabila kita klik hitung maka akan terhitung secara otomatis. Untuk yang pertama kita masukkan di push button. Push button yang pertama tadi itu adalah push button hitung. Yang akan kita hitung yaitu pertama kita akan menginput nanti di mana diameter. Di rumus diameter ini kan kita memasukkan rumus edit. Edit ini kita akan melihat apakah dia benar edit 1. Sebelumnya kita akan memastikan dulu di dalam tadi edit text kita akan memastikan dia tagnya edit berapa. Ini dapat kita lihat edit berapa, edit 5, edit 6. Kita bisa lihat di pojok kiri bawah. Apabila itu beda yang kita masukkan maka dia tidak bisa dihitung ataupun salah. Selanjutnya kita lanjutkan pengisian rumusnya. Di push button ini tadi kan push button yang pertama itu adalah hitung, dimana apabila kita klik hitung maka luas permukaan, volume akan terhitung secara otomatis. Maka disinilah kita memasukkan rumus hitung. Jadi biar bisa terkoneksi secara benar. Berhubung rumus luas permukaan, volume dan lain-lain itu menggunakan diameter dan tinggi, kita juga memasukkan rumus tersebut. Edit 2, tadi edit 2, update tinggi, dia mengedit 2. Selanjutnya luas selimut. Rumus luas selimut, sebelumnya kita harus mengetahui tabung. Luas selimutnya itu apa? Luas selimutnya itu pi kali diameter dikali tinggi. Di dalam rumus tabung kita tidak asal-asalan ya. Harusnya sebelum kita membuat pekerjaan ini kita harus mengetahui dulu
apa itu rumus tabung, apa itu rumus luas selimutnya, luas alasnya, rumusnya. Setelah itu luas permukaan, rumusnya 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Yang terakhir volume, rumus luas volume yaitu luas alas dikali tinggi. Selanjutnya masukkan rumus lagi, set handles edit 3 string 0, maaf tidak string 0, set handles edit 3 string luas selimut. Tadi di edit 3 kita bisa lihat di edit 3 tadi ada luas selimut, di edit 4 luas alas, edit 5 luas permukaan, dan edit 6 ataupun edit yang terakhir ada volume. Jadi tinggal kita masukkan rumusnya saja. Terakhir set handles edit 6 string volume. Setelah itu kita akan memasukkan rumus di pas button 2. Pas button 2 tadi itu adalah tombol hapus. Nah, apabila kita klik tombol hapus nantinya, maka di dalam panel input dan output itu pada kolom diameternya, tingginya, luas permukaannya itu apabila kita klik hapus maka langsung 0, maka otomatis dia akan tertekan ataupun terganti dengan angka 0. Itu menggunakan rumus juga. Rumusnya dari mulai edit 1 sampai edit 6 itu sama, hanya saja beda pada penulisan edit. Misalnya edit 1 ya edit 1 kita tulis dan seterusnya. Rumusnya yaitu set kurung handles titik edit 3, petik string, ataupun petik dulu, 0, buka tutup kurung, titik koma. Sama ya rumusnya sampai kepada ke edit 6. Set handles edit 6 string petik 0 tutup kurung titik koma. Nah, setelah selesai sampai ke edit 6, selanjutnya kita masuk kepada push button yang ketiga, yaitu push button keluar. Maka kita menulis rumusnya close. Setelah selesai, kita akan mengklik di atas ada tombol berwarna hijau yang bertuliskan save and run. Nah, maka muncul jendela seperti ini. Lalu kita akan mencobanya.
kita coba diameter, kita ganti nolnya. Saya akan mencoba diameternya 7. Selanjutnya tinggi 13. Maka bila kita tekan hitung, maka secara otomatis langsung dapat diketahui luas selimut, luas alas, luas permukaan, dan kolom. Jika diklik hapus, akan terhapus semuanya. Kita coba lagi. Nah, ini aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mencari pengerjaan perhitungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.